Akhirnya kita udah selesai nonton episode 8 dan juga 9 dari Agatha All Along. Sekaligus ini juga mengakhiri season pertama dari Agatha All Along. Yang bikin terkaget-kaget di episode 8 dan 9 adalah akhirnya banyak banget yang terungkap. Terutama ternyata dari episode 1 sampai ke 7 itu semua adalah ulah dari Billy Maximoff ataupun Weekend ataupun William Kaplan ini, yang ternyata dia ini udah punya kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa dibilang udah selevel sama emaknya yaitu Wanda Maximoff. Kenapa kita bilang kayak gitu? Karena memang Witch's Row itu sebenarnya nggak ada, tiba-tiba dibikin ada sama seorang Billy Maximoff. Sekuat itu kekuatannya karena dia niru kekuatan dari Wanda Maximoff, di mana dia bisa mematahkan, membengkokkan, menciptakan suatu realitas sesuai dengan keinginannya. Makanya Witch's Row tersebut ada beberapa dialog di episode-episode sebelumnya bilang, wow, ternyata Witch's Row itu sesuai dengan bayangan gue ya. Ternyata memang semua elemen-elemen bagian yang ada di Witch's Row tersebut sesuai dengan imajinasinya, sesuai dengan ornamen ataupun barang-barang yang ada dalam kamarnya. Termasuk ada kayak patung Witch's Row, Elphaba itu, kemudian juga ada pohon yang ada di Witch's Row tersebut ternyata pohon yang ada di miniatur di kamarnya, termasuk juga kayak dedaunan itu ada juga di kamarnya. Semua elemen dalam kamar tersebut dijadikan imajinasinya untuk membentuk Witch's Row. Makanya dari awal kita udah curiga sebenarnya sama tingkah laku dari Billy Maximoff, si Billy ini, dan juga si Agatha. Ternyata Agatha Harkness juga udah tahu dari awal. Kenapa kita yakin seperti itu? Karena memang di episode 9 dijelaskan bahwa lagu dari Witch's Row tersebut diciptakan oleh Agatha dengan anaknya yaitu Nicholas Cage. Ternyata itu cuman mengada-ada aja untuk memancing para penyihir untuk membentuk coven untuk masuk ke Witch's Row yang digadang-gadang akan memberikan kekuatan yang paling besar yang diinginkan oleh para penyihir. Ternyata itu cuman bualan belaka supaya si Agatha ini bisa menangkap banyak penyihir dan menyerap kekuatannya. Tiba-tiba di awal episode dari season pertama Agatha All Along ini, dia lagi nyanyi-nyanyi kayak gitu. Niatnya si Agatha ini pengen dapat kekuatan dari Jennifer Kyle, dari Lilia Calderu, dari Alice, dan banyak lagi. Kemudian tiba-tiba nggak jadi. Dia lihat ke bagian bawah, wah ada gerbang beneran. Dia aja kaget, hah kok kayak gini? Dari situlah dia semakin yakin bahwa si Tin ini adalah anak si Scarlet Witch karena dia bisa membuat Witch's Row. Dari awal kita dijelaskan di episode 8 sampai 9 ini setiap patahan-patahan dari dialog tersebut disatukan dan ternyata semuanya maksudnya menjurus ke Billy ini. Bahkan di episode sebelumnya Agatha sempat bilang ke Billy bahwa kamu sangat mirip seperti ibumu. Termasuk juga ada dialog yang menarik di mana dia bilang, wow, ini tidak akan sedramatis ini kalau kamu bukan Billy Maximoff. Itu kan keren banget. Ternyata maksudnya adalah si Agatha udah tahu Witch's Row ini selama ini nggak ada dan dibikin ada sama si Billy Maximoff yang sekarang udah menjadi Weekend. Oh my god, apalagi ketika dia muncul pas si Agatha Harkness bebas dari ujian terakhir dari Witch's Row, keluar dari basement rumahnya si Rob Bonner itu. Tiba-tiba si Billy Maximoff dengan full kostum Weekendnya yang komik akurat muncul terbang kayak gitu. Wow, kita dibikin kaget gitu. Dan akhirnya sekarang secara resmi Weekend udah join di MCU. Nah, menariknya di sini adalah tiba-tiba si Billy ini memberikan kekuatan ke Agatha Harkness karena dia lihat bahwa Agatha Harkness ini kekuatannya nggak muncul. Nah, pertanyaan menarik adalah kenapa kekuatan si Agatha Harkness gak muncul padahal dia udah ngelewatin Witch's Row tersebut. Semua itu adalah atas kendali dari si Billy Maximoff. Karena memang pada sejatinya jalan ini nggak ada. Plus Billy Maximoff juga nggak mau memberikan kekuatan dari Agatha Harkness balik lagi dengan kekuatan yang udah dikumpulkan dari era-era 60-an kayak gitu. Bahkan dari 1750-an dikumpulkan, semua penyihir disedot. Mau dikembalikan gitu aja sama si Weekend itu nggak mungkin. Jelas nanti si Agatha Harkness akan punya kekuatan sihir yang luar biasa dari banyak penyihir yang ya sedot. Jadi solusinya adalah Billy nggak akan mengembalikan kekuatan dari Agatha Harkness, justru memberikan sedikit kekuatan dari Billy aja gitu. Dan dia bilang kamu jangan ambil sepenuhnya ya kekuatan aku. Dan ternyata Agatha Harkness juga menempati janji tersebut karena dia lagi-lagi ngelihat si Billy Maximoff ini kayak anaknya yaitu Nicholas Cage. Karena disempat di beberapa episode sebelumnya si Agatha Harkness ketika si Billy ini, si Tin ini pingsan, dia benar-benar melarang si Rio Vidal untuk mencabut nyawa si Billy ini, dan karena itu mengingatkan momen-momen dia bersama dengan Nicholas Cage. Nah, di episode 9 kita melihat masa lalu dari Agatha Harkness. Menarik banget, balik ke latar 1750-an. Di sana dia pertama kali mengandung dan akhirnya melahirkan Nicholas Cage.
tiba-tiba muncullah si Dead ataupun Rio Vidal ini, dan Agatha udah tahu, wah mana gue bakal meninggal nih. Akhirnya diminta waktu karena ada hubungan spesial antara Rio Vidal dan juga si Agatha. Akhirnya dikabulkanlah, dan Rio Vidal sebagian ini memberikan waktu, meskipun pada akhirnya dia anaknya bakal meninggal, tapi dia akan memberikan waktu dan membiarkan penyakitlah yang menggerogoti si Nicolas Cage. Dan terbukti di sekitar umur 10 tahunan ke atas, 15 tahunan itu ya, dan tiba-tiba anaknya direnggut oleh penyakit dan diajak, dan disitulah penyesalan terbesar dari Agatha Harkness. Sejak saat itu dia makin benci sama penyihir dan menyerap semua kekuatan para penyihir. Nah, menariknya kalau nggak salah ya, latar waktu dari ketika Agatha Harkness dihukum sama covennya si emaknya itu kan di 1963-an ya, kalau nggak salah, koreksi ya. Nah, ini kan latarnya di 1750, jadi panjang banget waktu pembunuhan dari Agatha Harkness sampai akhirnya ibunya dan juga covennya akan mengadili si Agatha Harkness tersebut dari 1750 ke 1963 itu gila. Ada berapa banyak penyihir itu ya. Bayangkan sekuat apa Agatha Harkness kalau kekuatannya kembali gitu ya. Nah, setelah kita ngomongin soal Agatha Harkness, sekarang mari kita ngobrolin soal Dead. Di sini nggak pernah disebutin kalau dia adalah Lady Dead ya, karena memang cuman Dead doang gitu. Ada yang bilang di kolom komentar juga, Bang, ini cuman improvisasi dan juga karakter baru dari Marvel namanya Dead. Bisa jadi, tapi ini lebih ke menjurus ke Lady Dead sih, karena memang lagi-lagi dibilang kan dia ini adalah makhluk kosmik, entitas kosmik yang sangat kuat. Jadi apalagi kalau bukan Lady Dead gitu. Berhubung Thanos sudah meninggal, lagi-lagi gue lebih cocok kalau dia ini setelah berakhir dengan Agatha Harkness yang udah meninggal itu, gue pengen sih lihat Lady Dead bareng sama Deadpool sih, karena dari Dead ya Dead Lady Dead, Deadpool. Jadi sih keren banget dan cocok, apalagi debutnya sama-sama di tahun 2024, dan masa depan dari Lady Dead masih agak panjang karena dia dulu adalah penyeimbang dari kehidupan alam semesta ini, dari universe ini. Kalau Dead ini meninggal, kita nggak tahu lagi bahwa multiverse juga bakal retak dan juga hancur gitu. Makanya si Agatha Harkness ketika berhadapan dengan Rio Vidal, dia bilang bahwa nggak mungkin kita bisa mengalahkan si Lady Dead ini, nggak mungkin kita bisa mengalahkan Dead ataupun menghadapi kematian. Dan pada akhirnya setelah Agatha ini seolah-olah menyerahkan Billy ke si Dead ini, ternyata si Billy ini punya kekuatan telepati dan juga berbisik di kepalanya si Agatha, apakah seperti ini Nicolas Cage meninggal? Dan sejak saat itulah Agatha kemudian masuk dan mencium si Dead. Dan ini kenapa dia bisa meninggal? Karena ini bisa dibilang istilahnya adalah ciuman kematian. Jadi setelah dia mencium si Dead, otomatis si Agatha Harkness akan meninggal dan hilang setelah itu. Nah, ngomongin soal menghilang, kan Agatha Harkness jadi ghost ya, jadi hantu. Pasti banyak teman-teman yang nanya, Bang, kenapa kok tiba-tiba jadi hantu? Nah, kita bisa dijelaskan dari awal episode juga sempat dijelaskan gimana tepatnya di episode ketika si Agatha ketemu sama ibunya, bahwa ibunya jadi ghost itu adalah ada urusan yang belum selesai. Sama juga kasusnya dengan Agatha Harkness, kenapa dia jadi ghost? Karena ada urusan yang belum selesai. Salah satunya adalah mengambil liontin milik Nicolas Cage yang ada rambutnya itu. Yang kedua, dia harus membimbing si Billy untuk bertemu dengan Tommy. Nah, jadi ada banyak sekali urusan-urusan yang belum selesai oleh Agatha Harkness. Yang gue sayangkan adalah kenapa nggak dimunculin adegan ketika Dead bernegosiasi dengan arwahnya si Agatha Harkness di alam baka itu. Kemudian juga negosiasi akhirnya diperbolehkan sama si Rio Vidal, itu bakal keren banget gitu. Tapi pada intinya adalah pastilah Dead membiarkan si Agatha Harkness untuk menyelesaikan dulu lah urusannya yang ada di bumi. Dan ternyata sekarang belum selesai. Justru Agatha Harkness akan menemani si Billy Maximoff untuk bertemu dengan Tommy. Nah, sekarang mari kita ngobrolin soal Tommy. Tommy di sini latar belakangnya sangat mirip dengan komiknya, di mana di dalam komiknya juga diceritakan bahwa dia ini masuk ke tubuh seseorang yang begajulan, yang nggak punya rumah, punya keluarga tapi kayak nggak dianggap, nggak punya teman juga, dan akhirnya membuat kekacauan dan kemudian ditangkap oleh pemerintah. Kayak gitu juga kayaknya kurang lebih akan arahnya sama seperti dalam komiknya, di mana kita dijelaskan di sini bahwa Billy melihat Tommy ini masuk ke tubuh seseorang, diarahkan ke sana dengan seseorang yang nggak punya siapa-siapa lagi dan justru dijahatin sama teman-temannya. Nah, menariknya ini kita penasaran kapan mereka akan bertemu dengan Tommy. Secara tidak langsung memang Billy lah yang menuntun arwah dari Tommy ini untuk masuk ke tubuh si orang yang lagi berenang yang kerendam itu kan. Jadi kita akan melihat bagaimana usaha dari Billy dan juga Agatha Harkness untuk mencari si Tommy. Tapi kalau dalam komiknya itu diceritakan proses bertemunya si Tommy dan juga Billy itu terjadi ketika mereka sudah bergabung dalam kelompok Young Avengers. Apakah project Young Avengers akan mempertemukan mereka? Itu bakal dilihat, karena sejauh ini yang menjadi titik daya tarik kita untuk nonton Young Avengers belum ada. Dengan adanya proses pencarian Billy dan Tommy di Young Avengers,
Tentu ini akan memberikan peluang film ini bakal sukses besar, karena kita penasaran kan ngelihat Billy Agatha Harkness akan mencari si Tommy. Ternyata si Speed, yang nama lain dari superhero Tommy ini, yang bergabung di Young Avengers inilah ternyata adalah adiknya si Billy. Sejak saat itulah, kalau dalam komiknya mereka sadar bahwa mereka harus mencari Wanda ibunya, dan akhirnya mereka akan bersatu mencari ibunya. Itu proses panjangnya, rantai makanannya itu seperti itu. Tapi kita nggak tahu apakah beneran di Young Avengers mereka akan muncul, karena memang sejauh ini digadang-gadang ada beberapa proyek rahasia dari Marvel, salah satu kayak Vision Quest. Di situ akan menceritakan bagaimana nasib dari White Vision setelah WandaVision. Kalau mau memasukkan kisah dari si Tommy juga di sini akan lebih menarik. Kita akan melihat bagaimana pertemuan Tommy dengan White Vision itu kan lebih keren. Nanti akan di ujung cerita akan bertemu dengan Billy, itu keren banget sih. Atau jangan-jangan nanti akan masuk ke level film layar lebarnya di Scarlet Witch movie, itu bakal lebih keren lagi. Tapi gue cukup senang asal usul dari Billy dan juga Tommy di sini cukup komik akurat, termasuk juga dengan tampilan dari Agatha Harkness di akhir, meskipun dia jadi hantu ya, tapi penampilannya kayak rambut putih, nenek-nenek, itu udah komik akurat banget. Yang sayangnya kayaknya kalau di komik kan dia disanggul ya, rambutnya digulung kayak gitu ya. Tapi di sini lebih dibuat terurai. Tapi itu menekankan kalau dia benar-benar penyihir yang sangat kuat gitu ya. Nah, ngomongin soal Agatha lagi. Di sini kan kita lihat Agatha itu setelah dia jadi hantu, awalnya dia tuh nggak bisa nyentuh apa-apa gitu ya. Tapi setelah dia belajar baru bentar aja di ruangan basement itu, dia bahkan bisa mengambil liontin miliknya yang ada rambutnya si Nicolas Cage itu, guys. Bayangkan. Ke depan gue yakin bahwa Agatha Harkness nggak cuma jadi hantu, dia bisa balik lagi menjadi tubuh seutuhnya kalau dia udah menemukan celahnya. Karena dia udah bilang, gue tinggal cari aja beberapa celah-celah untuk gue bisa balik lagi jadi manusia seutuhnya gitu. Karena penyihir nggak mungkin bisa mati segampang itu. Termasuk juga kalau Agatha dalam bentuk ghost ini bisa menyentuh liontin tersebut dan digadang-gadang bisa menjadi manusia lagi, itu juga berlaku dong sama si Wanda Maximoff. Karena memang faktanya Wanda Maximoff juga udah meninggal di Wundagore. Di sini jasanya udah ada di sana gitu. Jadi sekarang tinggal ghostnya aja yang berkeliaran, karena ada banyak sekali urusan-urusan dari Wanda yang belum selesai. Dan dia selama ini kayak semedi di mana kayak gitu, dan gue bayangkan bahwa Wanda pada akhirnya bukan masuk ke tubuh orang lain, justru dia juga menggunakan kekuatan yang bisa membuat dia balik lagi eksis di dunia nyata dengan tubuh yang kayak manusia, seperti yang dilakukan oleh Agatha Harkness. Secara tidak langsung memang di dalam komiknya, yang menuntun Scarlet Witch ke Witch's Road itu adalah Agatha Harkness, bukan menuntun si Billy, tapi justru dia menuntun si Scarlet Witch. Nah, kalau kita bekerja dalam komiknya, bisa jadi si Agatha Harkness ini secara tidak langsung akan mengajarkan proses bagaimana bisa kembali ke dunia nyata lagi. Nah, disinilah Wanda akhirnya meniru cara dari Agatha Harkness untuk bisa balik lagi setelah dia tahu bahwa anaknya eksis di Earth 616. Itu sih bakal keren banget gitu, guys. Nah, dari episode 8 dan juga 9 kita akhirnya tahu bahwa satu-satunya penyihir yang nggak terduga yang lolos adalah Jennifer Kale. Jennifer Kale ini lolos di antara setelah Billy lolos dan juga si Agatha lolos. Ternyata dia mendapatkan kekuatannya kembali, dan kekuatannya selama ini ternyata diambil sama si Agatha itu sendiri. Jadi dia tinggal ngambil, beri kekuatanku lagi, dan dapat, dan dia kemudian muncul di pelang si Westview tersebut, dan dia terbang menuju ke matahari. Nah, masa depan dari Jennifer Kale itu bakal keren banget juga, apalagi dia kan diramal sama si Lilia Calderu bahwa dia menjadi kayak judgment, kayak pengadilan tinggi yang sangat berpengaruh dan kuat kayak gitu. Ke depan mungkin bisa saja ada beberapa proyek-proyek yang membutuhkan Jennifer Kale ini lagi, dan ketika Agatha Harkness mungkin terperangkap, ada Jennifer Kale yang akan menjadi sekutunya. Itu bakal menarik lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah di mana mereka akan berlabuh gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Wanda nggak muncul? Karena kita berharap sih, bukan teori ya, tapi gue berharap di post credit scene dari Agatha Long setidaknya muncullah Wanda, dan ini akan mengkonfirmasi bahwa beneran adalah project movie-nya gitu. Tapi di sini nggak ada, dan cukup aneh juga kan sebenarnya project Marvel nggak ada post credit scene-nya, apalagi ini akan berkesinambungan dengan project lainnya. Tapi yang nggak masalah, cukup masuk akal, karena memang Billy sempat di beberapa dialog di episode-episode sebelumnya mengatakan bahwa dia nggak mau cari Wanda, ibunya kan udah ada yang versi dunia nyata ya, dia nggak mau cari ibu Wanda, dia pengen cari Tommy. Jadi tiba-tiba memunculkan Wanda di sini dengan level series yang masih kecil ini agak kurang make sense dan juga kurang greget gitu. Jadi lebih baik Wanda nanti muncul di project-project Marvel yang lebih greget lagi dibandingkan Agatha Long. Karena memang awalnya memang Agatha ini kan kayaknya ada project coba-coba dari Kevin Feige dan juga Marvel ya. Karena memang yang gue sayangkan dari series ini setelah menyaksikan dari episode 1 sampai 9 adalah penggunaan visual effect juga CGI yang nggak terlalu total lah. Ya kita tahu bahwa ini series ya, tapi setidaknya gue pengen banget ngelihat si
si Billy Maximoff sebagai Weekend tuh berubah kayak si Wanda ya, ketika berubah ininya masuk, mahkotanya muncul gitu ya. Kemudian juga bajunya muncul lagi dari kekuatan chaos magicnya, itu kan bakal lebih keren lagi. Tapi di sini nggak diliatin. Ya lagi-lagi mungkin mereka menghemat budget dan nggak nyangka bahwa series ini bakal sukses gitu. Kemudian juga yang gue sayangkan adalah proses mereka ketika di Witches Road pas masuk ke tes rumah itu tuh nggak diliatin mereka berubah, tiba-tiba pakainya berubah, itu nggak. Tiba-tiba aja kayak cut kita anak-anak yang baru belajar edit video aja gitu. Tiba-tiba cut dulu, ganti baju, tiba-tiba oke, action, muncul lagi. Kayak sayang banget sih, seharusnya potensi-potensi itu banyak banget yang dikurangi lah, di nerf lah mungkin biayanya dari Agatha All Along ini. Dari judul aja mereka kayak awalnya nggak konsisten ya, dan akhirnya jadinya Agatha All Along. Kemudian juga mereka juga nggak nyangka bahwa series ini bakal menarik. Ya lagi-lagi kita menariknya karena ada si Billy Maximoff. Kita nggak kebayang kalau ini nggak ada Billy Maximoff, kayaknya juga bakal hambar di series ini. Tapi secara keseluruhan sebenarnya dari Agatha All Along season pertama ini yang sebenarnya ceritanya mendukung itu dari episode 1, 8, dan juga 9. Secara keseluruhan itu episode-episode lain meskipun penting, tapi itu ya sekedar filler aja gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, mari kita bahas Mephisto. Lagi-lagi Mephisto nggak muncul di Agatha All Along ini, dan kita kena prank. Bukan kita ya, ntar kalian nggak mau disalahin kan. Gue kena prank di WandaVision dan akhirnya juga sekarang di Agatha All Along. Yah, gue cuman bisa menghela napas saja karena memang baik di dalam cerita komiknya mereka ini terlalu terhubung dengan Mephisto. Gue tungguin sampai Ironheart. Kalau nggak ada juga Ironheart, nggak tahu ya, gue mau pensiun aja. Gue trauma ngomongin soal Mephisto. Gue nggak akan bahas Mephisto lagi. Tapi itu bohong. Tapi gue lebih pengen, gue akan nungguin Marvel ini kapan mereka akan memunculkan si Mephisto ini. Gue bakal tungguin. Jadi pas dia muncul, gue bakal ludahin di kamera gue di muka. Nah, ini Mephisto gitu. Jadi tungguin aja momen itu. Pastikan kalian subscribe kita dulu. Anjay, masuk nggak gitu? Nah, secara keseluruhan kayaknya baru itu saja first impression gue setelah menonton episode 8 dan juga 9, dan pendapat gue secara keseluruhan dari Agatha All Along season pertama ini. Kalau kalian punya teori ataupun pendapat menarik, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Atau kalian nonton video ini tapi belum subscribe kalian sangat berarti bagi gue. Silahkan kalian subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.